Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di materi sejarah pemikiran ekonomi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pemikiran ekonomi praklasik, sekarang kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi klasik. Duh, apalagi sih ini? Ya udah, yuk langsung aja kita ikutin pembahasannya. Ekonomi klasik dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Awal mazhab klasik terjadi pada tahun 1776. Ada beberapa tokoh dalam pemikiran ekonomi masa klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall, dan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Oke, yang pertama kita akan mengenal tentang Adam Smith. Adam Smith terlahir dengan nama John Adam Smith. Beliau lahir pada tanggal 5 Juni 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. John Adam Smith merupakan anak dari seorang hakim pengacara Skotlandia sekaligus seorang pengawas keuangan adat. Pada usia ke-13 tahun, Smith memasuki Universitas Glasgow. Di sana, dia belajar mengenai filosofi moral di bawah bimbingan Francis Hutcheson, atau yang sering dia sebut sebagai si orang yang tidak boleh dilupakan. Di sana, dia mengembangkan keinginan kuatnya tentang kebebasan dan akal sehat. Selanjutnya, pada tahun 1740, dia menempuh pendidikan di Universitas Oxford. Namun sayang, tak sampai lama dia memutuskan untuk keluar. Pada tahun 1748, dia melanjutkan studinya di Edinburgh dengan bimbingan Lord Kemys. Di sini, dia mengembangkan pemikiran tentang kemajuan dari kesejahteraan. Selanjutnya, pada tahun 1750, dia bertemu dengan David Hume, seorang filsuf senior yang terpaut 10 tahun darinya. Mereka bersahabat, salah satu yang memengaruhinya karena mereka memiliki kesamaan opini dan intelektual. Selanjutnya, pada tahun 1751, dia mendapat gelar profesor di Universitas Glasgow di bidang filsafat. Pada tahun 1759, dia mengeluarkan karya pertamanya, yaitu The Moral of Sentiments. Di sini, dia membangun seluruh kodrat moral manusia dari satu emosi, yaitu simpati. Berikutnya, di tahun 1776, dia menerbitkan sebuah buku yang sangat melegenda sampai saat ini, yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau yang sering kita sebut dengan The Wealth of Nations. Pada tahun 1778, dia ditunjuk sebagai komisioner untuk cukai. Teori klasik Adam Smith muncul setelah teori merkantilisme. Di dalam teori merkantilisme dipercaya bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, sehingga suatu bangsa hanya bisa berkembang dengan mengorbankan negara lain. Tujuan utama dari setiap bangsa adalah mengumpulkan emas dan perak secara agresif dan menghalalkan segala cara untuk melakukannya. Smith menentang sistem merkantilisme dalam pengenaan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan. Menurut Smith, kebijakan merkantilisme hanya menghasilkan kemakmuran bagi produsen dan pemegang monopoli saja, tidak menguntungkan untuk konsumen. Menurut Smith, kemakmuran sebuah negara bukan hanya berasal dari penumpukan emas dan peraknya, tetapi juga tanahnya, gedung-gedungnya, dan segala macam barang yang dapat dikonsumsi.
Selanjutnya, pada tahun 1776 dimulailah cerita mengenai ekonomi modern. Adam Smith mematahkan pemikiran tentang merkantilisme lewat karyanya yang biasa kita sebut dengan The Wealth of Nations. The Wealth of Nations adalah dokumen ideal untuk melengkapi revolusi industri pada saat itu. The Wealth of Nations menjanjikan suatu dunia baru, yaitu dunia yang penuh kemakmuran. Bukan sekedar pengumpulan emas dan perak, bukan hanya untuk orang kaya dan penguasa, tetapi juga untuk rakyat keseluruhannya. Teori Adam Smith. Adam Smith memiliki beberapa teori. Di antaranya yang pertama adalah teori nilai. Yang kedua adalah teori pembagian kerja. Dan yang ketiga adalah teori akumulasi kapital. Berikutnya di sini ada implementasi teori ekonomi klasik Adam Smith yang telah diterapkan di masyarakat Indonesia bahkan dunia. Yang pertama kebebasan, yang kedua kepentingan diri, yang ketiga persaingan, yang keempat kerja publik, yang kelima pembagian kerja, dan yang selanjutnya di dalam buku The Wealth of Nations terdapat kebebasan alamiah, di antaranya setiap orang berhak untuk mencari pekerjaan dimanapun dia kehendaki, mendapatkan upah sesuai keadaan pasar, dan mencakup hak menabung serta investasi. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang teori ekonomi klasik Adam Smith. Semoga bermanfaat. Kami dari tim 3 memohon maaf atas segala kekurangan. And thank you for your attention. See you!